Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan bisnis plan usaha prarancangan pabrik kimia aluminium sulfat dengan kapasitas 21.000 ton per tahun. Sebelum lanjut untuk memaparkan presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Ada Rizky Nur Alfian dengan NIM 21.216, Georgi Abaharudin dengan NIM 21.217, dan Bambang Cahya Ramadan dengan NIM 21.219. Aluminium sulfat adalah suatu senyawa kimia anorganik. Senyawa ini larut dalam air, terutama digunakan sebagai bahan flokulasi dalam permurnian air minum dan kilang pengolahan air limbah, serta dalam pembuatan kertas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik mengenai ekspor-impor produk aluminium sulfat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, dari tahun 2012 sampai 2016 mengalami peningkatan. Hal ini menandakan bahwa kebutuhan aluminium sulfat tidak hanya dibutuhkan oleh pabrik dalam negeri. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength. 1. Sumber daya manusia yang berlimpah. 2. Kapasitas produksi salah satu produk turunan terbesar. Ketiga, memiliki pasar ekspor yang besar. Selanjutnya ada weakness. Pertama, teknologi produksi yang digunakan belum yang terbaru. Yang kedua, lemah dari segi keuangan. Yang ketiga, kurangnya armada logistik untuk pengiriman barang. Selanjutnya ada opportunities. Yang pertama, permintaan pasar yang terus meningkat dan beragam. Kedua, lokasi yang strategis, berada dekat dengan kawasan industri. Yang ketiga, terbukanya penggunaan teknologi yang baru. Yang terakhir ada threats. 1. Rentan terhadap kenaikan kurs US dollar. 2. Munculnya kompetitor baru. 3. Produk luar negeri yang lebih murah dengan volume banyak. Selanjutnya ada analisis ekonomi yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke aspek-aspek yang paling penting atau materi yang paling penting dari presentasi ini, yaitu analisis ekonomi. Bisa di next. Nah, di analisis ekonomi tersebut, yang pertama itu ada dasar perhitungan. Nah, di dasar perhitungan tersebut ada 3, yaitu pabrik, bahan baku, serta reaksi. Nah, untuk pabrik itu, yaitu pabrik aluminium sulfat. Lalu bahan bakunya tersebut ada bauksit, yang kedua ada asam sulfat. Nah, reaksinya tersebut apa? Reaksinya dari bauksit plus asam sulfat menjadi aluminium sulfat. Nah, setelah itu ada kapasitas produksi, pabrik beroperasi, umur alat, nilai kurs, tahun evaluasi, gaji buruh asing, serta gaji karyawan Indonesia. Nah, untuk kapasitas produksinya itu untuk per tahunnya sendiri itu sekitar 21.000 ton per tahun, serta pabrik beroperasinya itu sekitar 360 hari kerja. Umur alatnya sendiri itu berkisaran 10 tahun, lalu untuk nilai kursnya itu 1 US dollar atau sekitar 13.270 rupiah. Lalu tahun evaluasinya itu pada tahun 2023, untuk gaji buruh asingnya itu sekitar 20 US dollar man hour. Dan untuk gaji karyawan Indonesia itu sekitar 10.000 rupiah per man hour. Nah, untuk satu man hour asingnya sendiri itu sekitar 2 man hour di Indonesia. Serta untuk 50% tenaga asing sama dengan 95% tenaga Indonesia. Lalu, next. Lalu untuk analisis keuntungan dan kelayakan itu ada 4, yaitu MC, WCI, VCI, dan GI. Untuk MC sendiri sekitar 82.886 juta rupiah. Untuk WCI-nya sendiri 16.570 juta rupiah. Untuk VCI-nya sendiri itu sekitar 118.902 juta rupiah. Dan GI sendiri itu ada 12.655 juta rupiah. Nah, selanjutnya ada analisis keuntungan. Nah, analisis keuntungan sendiri itu dibagi 2, yaitu keuntungan sebelum pajak dan keuntungan sesudah pajak. Nah, untuk keuntungan sebelum pajaknya sendiri itu bisa dilihat juga, bisa dilihat untuk total penjualan, total biaya produksi. Nah, keuntungannya sendiri itu bisa diambil dari total penjualan dikurang total biaya produksi. Nah, untuk total penjualannya sendiri
itu sekitar 127 miliar 690 juta rupiah. Nah, untuk biaya produksinya sendiri itu sekitar 95 miliar 542 juta rupiah. Nah, untuk keuntungan sendiri dari total penjualan dan total biaya produksi itu sekitar 32 miliar 151 juta rupiah. Nah, selanjutnya ada keuntungan sesudah pajak. Nah, keuntungan sesudah pajak itu ada pajak 50% dari keuntungan. Selanjutnya ada keuntungan. Keuntungan itu diperoleh dari mana? Keuntungan itu diperoleh dari sebelum pajak, dikurang pajak. Nah, untuk pajaknya sendiri 50% keuntungan. Jadi totalnya itu sekitar 16 miliar 75 juta rupiah. Nah, untuk keuntungan sendiri itu hampir sama dengan pajak 50%, yaitu sekitar 16 miliar 75 juta rupiah. Seperti itu. Nah, untuk analisis kelayakannya sendiri nanti bisa dijelaskan oleh kawan saya. Baik, untuk analisis kelayakan ada yang pertama yaitu return on investment atau ROI. ROI sendiri yaitu merupakan profit atau keuntungan diper dengan fixed capital investment dikali dengan 100%. Dimana sebelum pajak ROIB sama dengan 27,404% dengan batasan minimum high risk ROIB sama dengan 11 sampai 44%. Kesimpulan yaitu pabrik memenuhi syarat. Dan setelah pajak ROIA sama dengan 13,52%. Kemudian kelayakan yang kedua yaitu payout time atau POT. POT sendiri merupakan fixed capital investment dibagi dengan keuntungan dan depresiasi. Dimana sebelum pajak POTB sama dengan 2,7 tahun dengan batasan atau minimum high risk sama dengan POT-nya itu POTB-nya sama dengan 2 tahun. Kesimpulan, pabriknya memenuhi syarat. Kemudian setelah pajak, POTA sama dengan 4,25 tahun. Kemudian analisis yang ketiga yaitu break even point atau BEP. BEP sendiri merupakan FA tambah 0,3 RA di per SA dikurang VA dikurang 0,7 RA dikali 100%. Annual fixed cost atau FA yaitu depresiasi sebesar 11 miliar 890 juta, property tax sebesar 1 miliar 189 juta, kemudian asuransi 1 miliar 189 juta. Total dari FA sendiri yaitu 14 miliar 268 juta. Kemudian ada annual regulated expense atau RA yang dimana ada gaji karyawan sebesar 2 miliar 124 juta, payroll overhead yaitu sebesar 318 juta, kemudian supervision yaitu 531 juta, plan overhead yaitu sebesar 1 miliar 62 juta, laboratorium sebesar 212 juta 400. Kemudian ada general expense yaitu 12 miliar 655 juta, maintenance sebesar 11 miliar 890 juta, plan supplies sebesar 1 miliar 783 juta, dan total dari RA sendiri yaitu 30 miliar 577 juta. Kemudian ada annual variable value atau VA yaitu raw material sebesar 34 miliar 939 juta, packing and shipping sebesar 12 miliar 769 juta, utilitas 1 miliar 711 juta, royalty and patent sebesar 1 miliar 276 juta dengan total yaitu 50 miliar 696 juta. Next. Kemudian ada annual sales value yaitu SA yaitu sebesar 127 miliar 694 juta, yang dimana itu BIP sama dengan FA tambah 0,3 RA di per SA dikurang VA kurang 0,7 RA dikali 100% sama dengan 41,17%. Analisis yang keempat yaitu shutdown point atau SDP. SDP sendiri merupakan
memiliki rumus 0,3 RA di per SA dikurang VA dikurang 0,7 RA dikali 100% sama dengan 16,5%. Kemudian analisis kelayakan yang kelima yaitu discounted cash flow rate atau DCFR dengan trial dan error diperoleh nilai DCFR yaitu sebesar 21,51%. Dengan batasan minimum nilai DCFR sama dengan 1,5 dikali dengan bunga bank. Bunga bank yang digunakan yaitu 10% dengan kesimpulan bahwa memenuhi syarat yaitu bunga banknya itu 1,5 dikali dengan 1,5 dikali dengan bunga bank yaitu menghasilkan 15%. Berdasarkan perhitungan yang telah diperoleh dari analisis kelayakan, diperoleh yaitu grafik. Dari grafik ini sendiri diperoleh dari perhitungan ROI, ROT, SDP, dan juga DCFR. Pada garis biru diperoleh nilai FA, kemudian pada garis orange diperoleh VA, pada garis abu-abu RA, pada garis kuning SA, pada garis biru SDP, pada garis hijau SDP 1, kemudian garis hitam yaitu BP, garis putus-putus SA plus 0,3 RA, dan juga garis SA aksen. Dari grafik ini bakal diperoleh yaitu suatu nilai, yaitu nilai BIP dengan total kapasitas produksi sebesar 20 dengan biaya per tahun itu sekitaran 38 miliar. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada kawan saya. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.